Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita tuh web yang ketiga, yaitu pada tanggal 20 Mei 2025 untuk mata kuliah pemrograman web ya. Oke, sebelum hari ini kita sudah memasuki aktivitas yang ke 10 ya, yaitu tentang filter dan kalau sempat nanti kita akan membahas tentang event handling ya. Tapi sebelum itu kita cek untuk, bagian tugas ya. Di sini. Oke. Oke, di sini untuk aktivitas yang ke-8 itu ada tugas yang kedua ya, yang mana di sini tugas yang kedua yaitu menampilkan tulisan yang berupa "Selamat pagi tutor." Ini adalah tugas kedua saya dengan warna tulisan warna orange ya. Nah, untuk tugasnya, untuk menampilkan informasi ini, boleh menggunakan Mustajis, boleh menggunakan VTEX, boleh menggunakan VHTML. Silakan berkreasi, tidak ada batasan apapun. Akan tetapi di sini untuk warnanya diinstruksikan harus berwarna oranye, ya. Nah, ini silakan menggunakan dari dasar-dasarnya Vue.js, ya. Nah, untuk ketentuan tugas, di sini jangan lupa di saat mengerjakan, menampilkan informasi ini ya, itu direkam. Direkam aktivitasnya dan direkam saat mengerjakannya, boleh menggunakan VM Capture, Bandicam Screen Recorder, Camtasia, atau, screen recorder dari, Chrome juga boleh ya. Nah, jangan lupa di saat kalian merekam itu menampilkan wajah ya, menampilkan video Anda ya, supaya apa? Supaya saya bisa mengenali, oh benar ini Anda yang mengerjakan, gitu ya. Nah, kalau sudah, silakan diupload ke YouTube ya, silakan dibuat. Kalau memang tidak mau dipublish, boleh dibuat tidak publik, akan tetapi saya tetap bisa mengakses link video tersebut ya. Nah, nanti, linknya silakan dikirimkan di bagian form tugas, ya. Tadi saya cek sudah ada 2 orang yang mengirimkan tugas yang kedua, ya, dan sudah saya nilai juga. Nah, saya harap untuk yang, 18 orang lagi silakan dikumpulkan sebelum tanggal 26 Mei 2025 jam 3 sore, ya. Itu hari Senin depan, ya. Kenapa? Karena satu tugas tidak dikumpulkan, maka akan berakibat nilai E. Jadi saya harap semua tugas silakan dikerjakan. Nah, kalau tidak paham untuk tugasnya boleh ditanyakan via chat yang ada di e-learning ini ya, atau juga via email ya. Oke, kalau untuk tugas saya rasa sudah cukup. Hari ini kita masuk ke materi tentang filter. Jadi filter di sini merupakan fasilitas yang dimiliki oleh Vue.js untuk melakukan perubahan pada format teks ya. Jadi perubahan format pada teks. Contohnya, misal ada teks yang hurufnya itu kecil semua atau hurufnya itu besar semua. Nah, kita ingin mengubah yang tadinya huruf kecil semua menjadi huruf besar, yang tadinya huruf besar menjadi huruf kecil, atau kita mau mengambil huruf dari teks yang sudah disediakan atau kalimat yang sudah disediakan, atau kita ingin memotong teks tersebut atau ingin mengganti kata-kata yang ada di teks tersebut ya. Nah, filter ini dia tidak terpengaruh pada nilai data. Jadi, untuk informasi yang diinfokan ya, dia tidak akan berpengaruh. Dia berpengaruhnya di mana? Di bagian hasil keluaran. Misal nih, kita buat sebuah variabel yang mana variabel tersebut menampung sebuah informasi "selamat pagi".
Nah, informasi tersebut hurufnya misalnya kecil semua nih. Nah, terus kita buat sebuah variabel baru atau fungsi baru, yaitu untuk menampung perubahan dari formatnya. Misal nih, yang tadinya kecil semua, sekarang kita mau mengubah menjadi besar semua. Maka yang berubah hanya di bagian filternya saja, ya. Di bagian data awalnya itu tidak akan terjadi perubahan, ya. Nah, filter ini dapat digunakan di dua tempat, yaitu pada di bagian Mustaches boleh, dan di bagian Directive Webbing juga boleh, silahkan digunakan. Ya. Nah, untuk menandakan bahwasanya dia filter, itu ada namanya tanda pipa di sini. Jadi di bagian Mustaches kita manggil variabelnya, terus tambahkan lambang pipa di sini, terus baru dipanggil fungsi filternya, gitu ya. Nah, ini diletakkan atau ditambahkan di akhir Mustaches, atau di akhir nilai dari Directive Webbing, ya. Untuk format penulisan dari filter itu bisa seperti ini. Jadi ini menggunakan Mustaches, ya, di mana di sini variabel yang sudah kita tentukan informasinya, terus di sini perubahan format atau filter dari informasi yang ada di dalam pesan di sini, gitu ya. Atau bisa juga menggunakan seperti ini, elemen, titik 2 ID, sama dengan ini namanya, nama dari variabel yang ada di sini, terus baru nanti fungsi filternya, gitu ya. Nah, filter di sini didefinisikan dalam filter property. Jadi dia punya tempat khusus sendiri ya, yaitu di fungsi filternya, gitu ya. Nah, untuk penulisan filternya di sini dibuat filters titik dua. Nah, ini dibuka kurung, kurung kurawal ya. Terus di sini nama fungsi filternya, dan di sini adalah nilai atau parameternya, gitu ya. Baru nanti direturn parameternya, ya. Jadi parameter inilah yang menampung perubahan dari informasi yang sebelumnya, gitu ya. Nah, di sini sudah ada contoh, kita kerjakan ya. Oke. Jadi di sini Ibu sudah membuat sebuah folder yang dengan nama filter. Nah, dengan di dalamnya sudah ada satu file untuk apps.js-nya, satu file untuk indeks HTML-nya, terus ada untuk file CSS-nya, dan ada untuk file view-nya, gitu ya. Seperti yang sebelumnya, untuk di bagian indeksnya nanti kita akan memanggil view-nya terlebih dahulu ya, dan di bagian apps.js-nya ini kita akan membuat fungsi filternya, gitu ya. Oke, di sini sudah ada variabel untuk pembuatan view-nya. Sekarang kita buat untuk informasi dari si datanya, gitu ya. Nah, di sini dibuat kata variabelnya ya. Terus informasinya apa? Contoh, misalnya contoh kata kata gitu ya. Kalau sudah, sekarang kita buat fungsi filternya. Kita buat filter. Nah, ini fungsi filternya kapital ya, karena diminta apa? Huruf besar semua, gitu ya. Nah, di bagian nilai di sinilah kita mau ngapain, apakah mau uppercase, mau yang lowercase, atau mau cat art, atau mau yang lainnya, gitu ya. Nah, di sini diminta to uppercase atau huruf besar ya. Oke. Nah, di sini perubahan, jadi kata-kata yang awalnya di sini huruf kecil semua ya. Nah, di sini diubah menjadi huruf besar. Ya, nah ditampung di parameter nilai dengan fungsi yang namanya kapital, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita panggil di bagian indeksnya, kita panggil dulu view-nya gitu ya.
Sekarang kita panggil. Nah, kita buat nih, pertama, untuk filternya ya. Kita lihat di sini dengan tanpa filter dan dengan filter ya. Ini kita buat dulu tanpa filter. Nah, ini kita menggunakan mustaqil saja. Oke, ini kita panggil variabel katanya. Ini supaya ada pembeda ya. Kita menggunakan HR aja dan ini dengan filter. Nah, ini kita panggil lagi si mutasisnya menggunakan variabel kata, terus kita ubah menggunakan tanda pipa di sini dan kita panggil si filternya atau perubahannya apa gitu ya. Tadi apa kapital ya. Nah, oke, kalau sudah, sekarang kita jalankan. Oke, nah di sini ada yang salah. Tuh, kata-kata. Oh alah. You is not defined. You are apps. Oke. View min JS. Kok nggak dibaca sama dia? View is defined. Kita lihat script src, view-nya huruf kecil semua kan ya. View min JS. Oke, ini apps.js. App.js script. Oke. Di statis udah, view-nya nggak terbaca. View. Kalau kita lihat new view, oke, apps, oke, data, filter. Ya, saya lihat di bagian ininya kayaknya. Di bagian view-nya. Coba kita hapus. Ya, ambil view min-nya yang dari lain. Ini. Sekarang coba kita view-nya tidak terbaca. View min JS. Bentar ya, saya coba open file yang lain. Ini kita open folder.
Saya coba di sini ya, ini karena sudah ada file view-nya ya. Kita buat dulu, aduh, ini kan akun panjang banget. Jadi kita buat di sini kata contoh kata kita buat fungsi filternya. Proses. Oke, sampai sini. Ini kebanyakan. Kita di atas aja deh. Kita main di sini. Kita buat filter. Kita buat filter. Kita nilai itu nilai tadi to uppercase. To uppercase. Oke. Kita lihat to uppercase. Oke. To uppercase. Oke. Kita mainnya di sini. Ini koma. Oke. Oke, ini di variabel metodenya kita main di sini aja ya. Atau ini saya hapus aja dulu. Oke, kita main tanpa filter. Ini kita panggil kata, kita buat dengan filter kata salah kapital. Oke. Kita buat HR aja ya untuk ngebatasin ininya. Oke. Nah, di sini bisa lihat ya. Dan kalau tanpa filter, dia akan mengambil informasi yang memang sama persis dari yang kita tentukan, gitu ya. Nah, waktu di filter, dia akan diubah. Nah, untuk yang awalnya itu tidak akan terjadi perubahan, tapi perubahan yang terjadi keluaran ya, keluaran dari format yang sudah kita tentukan, gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat informasi. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke. Jadi berikut ini adalah fungsi-fungsi JavaScript atau string method yang dapat diimplementasikan ke dalam filter property, yaitu ada to uppercase dan to lowercase, yang mana to uppercase itu digunakan untuk menghasilkan tulisan dengan huruf kapital, ya semuanya itu huruf kapital, ya. Sedangkan to lowercase itu hurufnya kecil semua, ya. Oke, sekarang coba kita lihat di sini kata-katanya udah diganti ya. Tadi yang hurufnya sini huruf kecil semua, sekarang di awal kata itu huruf besar ya, biar bisa membedakan antara huruf kecil semua di sini. Oke, kita tambahkan di sini. Ini kita ganti menjadi huruf C besar. Ini kita ganti K-nya besar. Oke, biar nampak perbedaannya ya. Oke, sini kita buat fungsi filter baru dengan nama kecil. Ya, kita buat nilai terus ke lower case. Salam. Oke, udah kita buat to lower case di sini ya. Nah, terus tinggal kita panggil di bagian metode di sini.
Ini kita buat misalnya kecil, filter. Kita panggil kecil. Oke, sekarang kita refresh, kita lihat di sini ya. Nah, di sini yang tadinya hurufnya itu awalan katanya adalah ada huruf kapital, ya. Nah, sekarang sudah menjadi lowercase semuanya. Taruh aja, nanti Ibu cek. Ya, taruh aja sini, nanti Ibu cek. Ya, yang penting udah diisi semua. Ada 6, udah diisi semua. Nah, yuk, sama. Untuk lowercase sudah, sekarang kita masuk untuk di sini bisa kita lihat ya, filter dengan huruf kecil ya. Sini kata dan di sini pemanggilan filternya itu kecil. Contohnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke chart art index. Di sini ada indeksnya digunakan untuk mengambil karakter berdasarkan posisi indeks. Jadi indeks di sini adalah jumlah karakternya. Misalnya nih contoh kata-kata. Nah, contoh ini kita mau ngambil karakter yang keberapa. Nah, itu kita misalnya mau ngambil huruf yang ke N. Maka kita akan membuat 1, 2, 3 gitu ya. Jadi indeks itu adalah urutan elemen gitu ya, urutan dari teks yang ingin diambil gitu ya. Jadi catat ini mengambil huruf ya, mengambil huruf dari sebuah kalimat ya, dan huruf yang diambil berdasarkan indeks-indeks itu adalah urutan dari huruf tersebut atau nomor urutannya. Misalnya mau diambil huruf T itu urutan yang keberapa gitu ya. 1, 2, 3, 4, maka kita buat di sini catat 4 gitu ya. Nah, di sini diminta diambil huruf yang kedua, yaitu catat 2, gitu ya. Sekarang kita tes. Kita buat filter baru dengan nama ambil karakter. Ya. Ambil karakter. Tuh, catat. Di sini diminta ambil huruf yang kedua. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ambil karakter. Oke, ini kita buat HR aja ya, supaya ada garis bawah pemisah. Biar bisa melihat beda-beda ke 3 atau ke 4 dari fungsi filter. Ya. Oke, di bagian metodenya atau di bagian indeks ini udah kita buat ambil karakter ya, dengan dari fungsi filter dari ambil karakter di sini. Sekarang kita lihat hasilnya. Nilai. Oh ya, ampun, salah variabelnya. Oke, nah di sini bisa kita lihat ambil karakter yang diambil adalah huruf N. Oh ya, sebelumnya Ibu mau jelasin bahwasanya yang namanya Java, baik itu JavaScript pun Java, itu karakter atau indeksnya dimulai dari angka 0 ya, bukan angka 1. Jadi kalau 2, maka di sini 0, 1, 2 gitu ya. Jadi indeksnya itu dimulai atau diawali dari 0 ya, baru 1, bukan dari 1 tapi dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2. Makanya kalau yang 2 adalah huruf yang N yang diambil. Gitu. Ya. Ini. Hmm.
Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi slice ya, di mana fungsi slice di sini untuk memisahkan string atau istilahnya untuk memotong string gitu ya, memotong string. Kita mau potongnya mulai dari yang awal, indeks awal, terus indeks yang di akhir. Gitu ya. Jadi indeks awalnya ingat ya, mulai dari 0 ya. Jadi indeks awalnya kita mau motong yang mana nih? Apakah dua huruf? Kalau kayak ini dibuat itu nilai slice 2 sampai ini 10. Jadi cuma diambil, dipotong, 2, angka di depan atau 2 huruf yang di depan gitu ya, dan, sampai 10 huruf gitu ya. Sekarang kita coba. Ini namanya slice gitu ya, atau potong gitu, terpisah ya. Betun nilai slice. Di sini indeksnya, indeks awalnya 2, terus indeks akhirnya itu 10. Indeks awalnya 2, terus indeks akhirnya 10. Terus kita panggil di sini, kita bilang aja gini ya, potong karakter. Karakter, kata, kata, slash. Jadi kita lihat, oh, sebentar ini. Nah, di sini tadi indeksnya itu awalnya 2 ya. Kita lihat di sini kalau 2 itu 0, 1, 2. Makanya jadi 2 indeks yang dipotong ya. Jadi tinggal huruf N terus 10. Kita lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang ke-10-nya dipotong. Kalau kita hitung indeksnya itu dari 0, coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang 10 dipotong. Ya, jadi 10 ke atas ini dipotong ya. Jadi sampai cut ya, kalau kita hitung sampai cut itu 10. Makanya dari A ke atas itu dipotong gitu ya. Atau di-cut istilahnya. Nah, yang kalau awal diminta adalah 2, maka 0, 1, 0, 1, 2. 2-nya di N. Makanya di sini tinggal si N. Jadi 2 angka atau 2 apa ya? 2 huruf di depannya dipotong gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke replace ya. Jadi replace di sini digunakan untuk mengganti karakter atau kata yang diinginkan dengan karakter kata atau yang baru. Ya, karakter atau kata yang baru. Jadi ini mau kita ganti dengan si kata-kata yang baru. Contohnya misalnya di sini contoh kata-kata. Nah, kita mau ganti nih kata-kata ini ya menjadi misalnya kalimat. Ya, kata-kata ini jadi kalimat. Nah, ini harus sama persis ya tulisannya dengan yang di sini. Misalnya di sini huruf awalnya huruf besar, makanya di sini juga harus huruf besar. Karena kalau misalnya tidak sama persis, dia tidak tahu yang mana yang istilahnya kata tidak ada kata-kata ini gitu di sini. Jadi nggak bisa digantikan gitu ya. Jadi kita buat di sini ganti replace.
Oke, kita lihat tadi, kalau nggak salah saya buatnya kata-katanya huruf awalnya awalnya itu besar, ya. Sekarang coba kita tes kalau saya buat kata-katanya itu huruf kecil. Kata-kata, gitu ya. Terus diganti dengan kalimat. Oke, sekarang kita panggil ganti kata. Hmm, ih, kita tes. Contoh kata-kata. Jadi masih tetap ya, masih tetap seperti ini. Kenapa? Karena dianggap tidak ada istilahnya gini. Padahal di sini sudah kita buat ya kata-kata ini itu diganti dengan si kalimat. Seharusnya sini yang terjadi adalah bukan lagi contoh kata-kata, melainkan contoh kalimat. Ya, tapi karena di sini hurufnya tuh tidak sama, ya, K di sini huruf besar, ya, sedangkan di sini huruf kecil, jadi seakan-akan tidak ada nih variabel, tidak ada informasi ini di dalam kata ini, gitu. Nah, sekarang coba kita ubah katanya menjadi huruf besar. Sekarang kita refresh. Nah, baru dia berubah jadi menjadi contoh kalimat. Ya, jadi kata-kata ini baru digantikan. Jadi harus sama persis ya. Soalnya Java ataupun JavaScript ini case sensitif istilahnya. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Oke, sekarang di sini ada informasi di mana kalau fungsi replace seperti di atas itu hanya mampu menggantikan satu kata atau satu karakter yang berada pada awal aja, ya. Sebagai contoh, jika isinya diganti menjadi berikut. Nah, nih coba kita contoh ya. Di sini informasi yang ada di dalam variabel kata ini kita ganti contoh kata-kata dan kata-kata ini akan ada. Nih coba kita buat ya. Contoh kata-kata dan kata kata ini akan tetap ada. Sekarang coba kita refresh. Kita lihat. Nah, yang berubah ya itu hanya di bagian kata-kata yang di awal aja. Nah, contoh kalimat. Nah, kata-kata di sini berubah menjadi kalimat. Sedangkan kata-kata yang di sini itu nggak terganti. Ya, tetap dia kata-kata ini akan tetap. Jadi kata-kata ini tetap tetap nggak ada perubahan gitu. Kenapa? Karena replace di sini hanya bisa mengganti untuk satu kata saja. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita juga ingin mengganti hampir di banyak uh, kata gitu ya, atau banyak apa yang namanya string gitu ya, atau banyak kalimat. Nah, kita lihat nih, ada fungsi yang namanya slash g gitu ya. Nih. Jadi apa kata-kata ini itu ditambahkan slash G gitu ya di sini. Nah, baru dia akan terjadinya perubahan. Nah, sekarang kita lihat di bagian sini. Ini kita tambahkan G seperti ini ya. Nah, jadi istilahnya semua yang ada kata-kata ini itu akan digantikan dengan kalimat. Sekarang kita lihat. Nah, contoh kalimat dan kalimat ini akan tetap ada. Nah, yang tadinya kata-kata itu berubah ya menjadi kalimat. Berapapun banyak kata-kata yang ada di sini, dia akan berubah menjadi kata kalimat. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian split. Split atau pemisah.
Jadi split atau pemisah di sini digunakan untuk memisahkan string menjadi array substring, atau pemisah adalah karakter yang dijadikan pemisah, misalnya spasi, tanda minus, tanda koma, dan sebagainya. Jadi ada pemisah di antara kata-kata yang kita letakkan gitu ya. Nah, di sini pemisahnya adalah bisa boleh spasi, boleh tanda minus, tanda koma, dan yang lainnya. Nah, di sini dibuat contohnya adalah spasi, gitu ya. Oke, kita buat fungsinya pisah. Nilai splitnya titik spasi. Ya, oke, kita masuk ke metode. Tadi pisah ya, bisa. Oke, sekarang kita lihat. Jadi ini dipisahkan kata-katanya, gitu ya, dengan tanda petik, ya, koma ya. Ini coba kita tes untuk yang lainnya. Koma. Oke, coba kita buat tanda min. Contoh kata, dan kata. Pemisahnya seperti ini ya. Kalau tadi spasi, kalau spasi, karena di sini spasi gitu ya, maka dia akan memisah per spasian. Nah, jadi setiap ada spasi di sini, ini kan contoh spasi kata. Nah, satu karakter atau satu kata gitu ya. Nah, terus kata-kata karena tidak ada spasi, maka di sini digabung. Terus kata dengan dan ada spasi, maka dipisah gitu ya. Kata-kata. Nah, kita lihat nih. Kalau misalnya kita buat seperti ini, tidak terjadinya perubahan. Oke, di sini yang berubah cuma di bagian kata-kata, ya, karena yang ada strip itu cuma di bagian kata-kata. Oke, jadi kata-kata ini dipisahkan gitu ya, dengan contoh kata pisah. Kata ini, ya, kata dan kata dipisah ya, dan kata. Jadi yang dipisah hanya yang ada karakter yang ada di dalam kurung di sini, gitu ya. Nah, coba kalau kita buat tanda underscore gitu. Nah, tetap katanya sama. Kenapa? Karena tidak ada underscore di sini. Begitu juga dengan koma. Nah, tidak ada. Ya. Coba nih kita tambahkan di bagian sini ada komanya. Ya. Nah, contoh kata koma gitu ya. Sekarang kita tadi koma. Nah, jadi yang dipisahkan hanya yang ada di bagian komanya saja. Contoh sama kata nah ini nggak dipisahkan. Kenapa? Karena tidak ada koma di dalam kalimat ini. Gitu ya. Oke. Untuk bab filter sudah selesai. Nah, di sini ada soal. Kita kerjakan ya.
Untuk memperdalam pemahaman, di sini kerjakan latihan ini. Jadi di sini diminta, kita disuruh buat sebuah, inputan, di mana inputan di sini, mmm, dalam bentuk ini kita isi datanya, yang tadi kan datanya itu ada di sini ya, ada di bagian kata di sini. Nah, sekarang itu, eee, kata-kata ini akan ada di bagian, inputan teks di sini ya. Nah, terus nanti diminta menggunakan filter, buatlah hasil keluarannya otomatis dari sebuah kalimat yang diketikkan, oke. Terus spasi dalam kalimat itu akan berubah menjadi tulisan spasi, ya. Jadi kalau misalnya kita di sini kan mengetik spasi, nah spasi ini itu akan berubah menjadi spasi, gitu ya. Nah, jadi spasi di sini diberikan teks spasi, gitu ya. Jadi, nah di sini bisa kita lihat, nah, dia diubah kata-katanya, di-replace. Jadi spasi menjadi kata-kata spasi, ya, bukan dipisah ya, tapi berubah. Jadi kalau berubah itu artinya digantikan, ya, replace. Oke, sekarang coba kita buat. Ini kita buat variabelnya dengan nama teks. Ini. Terus di sini kita ada variabel computed ya. Di sini kita buat variabel computed sudah ada. Kita buat misalnya sini hasil. Tidak error. Oke, di sini hasil. Udah. Oke, return. Return is text. Dan kita masuk ke fungsi filter. Fungsi filter di sini kita panggil dengan nama ganti 2 aja ya. Ganti 2. Spasi. Jadi yang kosong ya atau spasi itu diubah menjadi kata-kata spasi, gitu ya. Oke, sekarang kita buat metodenya itu untuk inputan. Kita pakai vmodel ya untuk manggil si teksnya tadi. Teks, oke. Oke, sekarang kita buat panggilan ininya. Tadi ganti 2 ya. Ini kita buat HR aja. Nih, di sini kita buat hai, aktivasi apa kabar? Hai, apa kabar semuanya? Seharusnya ini ada spasi. Ganti. Kita cek. Hai, apa kabar semuanya? Saya harap
selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, spasi yang di sini itu kita ganti dengan si tulisan spasi. Nah, gitu ya. Oke. Oke, ini boleh ditambahkan untuk placeholder-nya boleh. Tinggal tambahkan apa ketikan kalimat di sini boleh ya. Untuk silakan berkreasi sendiri. Oke, sekarang kita lihat. Jadi filter itu merupakan fasilitas atau sarana yang disediakan oleh Vue.js ya untuk melakukan perubahan format pada teks. Nah, filter ini disediakan di direktif VBin dan di Mustaches ya dengan tanda pipa sebagai penandanya. Jadi tanda pipa yang tadi berdiri ya. Terus terdapat banyak fungsi format teks yang terdapat pada JavaScript yang dapat diimplementasikan pada filter ya. Jadi mungkin selain yang ada diberikan di sini bisa dicari di JavaScript mungkin fungsi untuk format filter, format teks yang lainnya gitu ya. Di antaranya itu ada fungsi to uppercase yang untuk menghasilkan teks huruf kapital semua, ada fungsi to lowercase untuk menghasilkan teks dengan huruf kecil semua, ada fungsi chat art index ya untuk memilih karakter tertentu berdasarkan indeksnya ya, berdasarkan urutan dari si informasi tersebut gitu ya. Ada fungsi slice untuk memotong teks dan sebagainya. Oke, coba kita jawab tes formatif yang fungsi filter ya. Jadi filter merupakan fasilitas yang disediakan oleh Vue.js untuk melakukan format pada teks, format pada array, filtering pada objek, filtering pada number. Jawabannya adalah A ya, format pada teks ya. Filter dapat ditempatkan pada Mustachif dan vModel, vModel dan vFor, Mustachif dan vBin, vModel dan vOn. Jadi Mustachif dan vBin ya. Fungsi JavaScript untuk menghasilkan semua tulisan menjadi huruf kapital adalah udah pasti ya, uppercase. Di fungsi JavaScript untuk menghasilkan karakter tertentu berdasarkan posisi indeks itu adalah chat art. Ya. Fungsi JavaScript untuk mengganti karakter tertentu dengan karakter yang baru adalah replace. Ya. Untuk menghasilkan tulisan contoh kata-kata menjadi contoh kata-kata. Ini kita lihat hurufnya ada yang huruf kapital di awal ya. Nah, ini menjadi huruf kecil semua, tentunya menggunakan fungsi string to lowercase. Ya. Untuk menghasilkan tulisan contoh kata-kata menjadi nohkat, diperlukan perintah. Nah, di sini disuruh potong ya. Disuruh potong, jadi perintahnya adalah slice. Nah, kita lihat nih, urutan yang dipotong itu ada berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kalau indeksnya dimulai dari 1, maka yang dipotong adalah 2 angka, yaitu C dan O. Ya. Terus untuk cut, nah kita lihat nih dari C di sini sampai cut di sini itu berapa huruf? 2, 4, 6, 8, 10. Maka 10 ya. Jadi yang A ke atas ini itu dipotong atau di-cut gitu. Jadi jawabannya adalah 2,10 ya. Fungsi dot split digunakan untuk pemisah ya. Pemisah kalau split pemisah. Jadi di sini kalau kita lihat kata-kata pemisahnya cuma di B ya. Memisahkan string menjadi substring array. Fungsi filter pada Vue menggunakan penanda berupa tanda, ingat ya, tandanya tanda pipa ya. Dalam Vue filter dideklarasikan dalam filter property. Nah, ini ada 2 nih, filter pakai S atau filter tanpa S. Yang betulnya filter pakai S ya. Oke, di bagian filter sudah, sekarang masih ada waktu kita masuk ke bagian event handling ya.
Jadi event handling di sini merupakan cara yang dilakukan untuk menangani aksi yang dilakukan oleh event listener dalam bentuk input yang dilakukan pada perangkat input seperti mouse, keyboard, pen type, dan sebagainya. Jadi event ini bekerja dengan cara memantau kegiatan DOM event ya, dan menjalankan beberapa script JavaScript tertentu. Contoh dari DOM event di sini adalah klik mouse 1 kali, double klik mouse bisa, terus scroll menggeser layar ya, terus gate up menekan tombol ya. Jadi di sini akan ada dua, yaitu pertama directive on. Jadi event handling di sini diwakilkan dengan directive on ya. Fungsinya adalah menangkap event listener. Kemudian menjalankan metode pada view instant, seperti direktif-direktif yang lain. VON diletakkan pada sebagai atribut dari elemen HTML. Ya. Nah, format penulisannya di sini bisa dilihat VON.2 ya, DOM event sama dengan aksi. Gitu ya. Nah, dapat juga disingkat atau menggunakan tanda @ ya sebagai pengganti kata-kata VON. Jadi bisa langsung add DOM event-nya apa, misalnya apa, klik sekali, double klik gitu ya, ataupun key up, ataupun apa tadi ya, scroll mungkin gitu ya. Nah, terus baru sama dengan aksinya apa gitu ya. Jadi kedua cara di atas itu menghasilkan hasil yang sama. Mouse event. Jadi mouse event ini merupakan kegiatan yang dilakukan mouse ketika berinteraksi dengan elemen HTML. Berikut beberapa contoh dari beberapa mouse event yang diterapkan pada view, yaitu yang pertama adalah add click, mana di sini digunakan untuk user melakukan kegiatan mouse pada elemen HTML ya. Ada. Ya, jadi mouse event di sini untuk ngeklik ya. Nah, memiliki beberapa tombol modifier tambahan seperti .leaf, kalau itu untuk klik mouse sebelah kiri ya. Kalau right itu untuk klik yang sebelah kanan, sedangkan untuk middle itu untuk klik scroll. Jadi kalau scroll yang geser-geser itu kita kliknya di bagian tengah ya. Oke, sekarang kita buat contoh di sini diminta. Nah, di sini dia menggunakan fungsi metode ya. Mungkin metode ini motor properti ini sudah dipelajari di bagian composite property dan metode property ya. Oke, kita coba. Oke, di sini udah ada hasil. Kita buat variabel baru dengan nama hasil. Oke. Selanjutnya ini filter composite method ada nggak ya? Kita lihat bentar ya. Saya cek dulu. Oke, di bagian metode sudah ada di sini. Kita pakai yang bagian awalnya saja. Nah, di sini kita buat sebuah fungsi di bagian metode yaitu untuk klik ya. Dan ini untuk ini kalau ditekan klik, dan ini untuk kalau misalnya ditekan klik kiri, dan ini klik kanan, dan ini untuk scroll ya. Jadi kita buat di sini klik untuk klik ya, dan ini untuk ini kalau ditekan klik, dan ini untuk kalau misalnya ditekan klik kiri, dan ini klik kanan, dan ini untuk scroll ya. Jadi kita buat di sini klik
Jadi langsung return this hasil. Kita buat informasinya bahwasanya Anda menekan klik pada mouse gitu ya. Oke, kita buat ininya kiri. This hasil. Anda menekan tombol klik kiri pada mouse. Kanan. Hasil. Anda menekan klik kanan pada mouse. Oke. Satu lagi kita buat tengah. Menekan klik tengah pada mouse. Oke. Oke, sudah kita buat sebuah fungsi di method, yaitu ada klik kiri, kanan, dan klik tengah. Ya. Nah, sekarang kita lihat instruksi. Nah, di sini buat di atas saja ya. Kita kasih HTML untuk pembatasnya. Ya. ID sama dengan ini disuruh warna orange ya. Nah, ini add kliknya tadi ini klik sama dengan klik terus add klik dot leave ini sama dengan kiri ya, kita panggil ini add klik dot right sama dengan kanan, add klik dot middle sama dengan tengah. Kalau udah baru kita tutup. Ingat ya, tadi ini berada di dalam elemen HTML. Maka kita perlu yang namanya sebuah penampung elemen HTML-nya. Di sini kita pakai yang paragraf aja ya, dimana nanti paragraf itu kita buat dalam warnanya orange ya. Terus nanti situ menjadi sebuah tombol klik ya. Maka klik kiri, klik kanan, klik tengah ya. Nah, terus kita panggilkan hasilnya menggunakan mouse touches. Di sini warna oranye kita disuruh tambahkan CSS-nya kita warna oranye. Oke, di sini belum ada, kita tambahkan dulu. Orange, ini hijau. Kita width-nya 200 px. Text align-nya center. Terus padding-nya 20 px. Terus color-nya warna putih, white. Nah, display-nya inline block.
Nah, sekarang untuk yang orange, dia minta background-nya warna orange ya. Hijau kita buat terus, nanti kalau memang udah ada permintaan hijau, sudah ada gitu ya. Green. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, di sini kita klik ya. Kita klik. Nah, di sini Anda menekan klik pada mouse ini, saya tekan klik kiri ya, terus tekan klik kanan, ini klik kanan. Nah, maka di sini ada informasi, nah, nggak kelihatan ya. Nah, klik kanan pada mouse gitu ya. Nah, ini kalau saya klik kursor, ada nih klik tengah. Jadi kalau kita klik ini jadinya klik tengah gitu ya. Nah, ini klik kiri, klik kanan, ini klik tengah. Nah, dari kanan tengah ya. Jadi perubahannya itu karena ada mouse. Jadi kalau misalnya nggak ada mouse-nya tidak, kita ini ya, kalau tidak adanya mouse, tidak ada perubahan dari mouse, makanya ini tidak akan terjadi apapun, gitu ya. Oh, ada tulisan tadi ya. Oh iya, ada tulisan klik di sini ya. Kita tambahkan aja tulisannya. Klik di sini. Nah, nih, nih klik kiri, nih klik kanan, nih tengah ya. Oke. Selanjutnya ini ada fungsi dia namanya double click. Jadi double click ini digunakan ketika user menekan tombol klik kiri sebanyak 2 kali atau double click ya pada mouse. Nah, sini bisa kita tambahkan di bagian klik tadi. Klik aja ya, di bagian klik. Di sini kita perlu tambahkan fungsi variabel ya. Terus return nilai hasil Anda melakukan klik 2 kali pada box berwarna plus nilai. Nanti nih nilai ini akan menentukan dia warna hijau atau warna oranye gitu ya, berdasarkan dari apa namanya input yang kita klik yang kita buat gitu ya. Kita lihat di sini ya sudah ada 2 buah klik ya. Oke, ini kita biarkan aja kali ya yang orange, cuman yang kliknya ini kita jadikan double klik ya. Ini DBL klik ya, sama dengan klik ini kita buat dia nilainya adalah orange. Jadi ini parameter nilai yang ada di sini tadi. Nah, sini tadi ya. Terus kita buat untuk button yang hijau. Ini hijau. DBL klik. DBL klik. Nah, dengan klik parameternya adalah hijau. Hijau.
Ini kita ganti namanya menjadi box orange. Ini box hijau. Oke. Dan di sini hasilnya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, di sini sudah ada 2 box ya, di mana box orange dan box hijau. Nah, kalau kita klik di sini, Anda menekan, ini masih informasi yang klik kiri ya. Di kita kirinya kita hapus aja dulu. Jadi, klik kiri itu hampir sama seperti klik juga ya. Nah, ya, kita klik double. Anda melakukan klik 2 kali pada box warna orange dan ini pada warna hijau gitu ya. Orange, hijau. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fungsi mouse down dan mouse up ya. Jadi mouse down dan mouse up ini digunakan ketika user melakukan klik dan tahan. Jadi udah kita klik terus kita tahan ya. Terus kalau mouse up dilakukan user ketika melepas mouse. Jadi begitu kita klik dan tahan, itu yang berfungsi atau yang berjalan adalah si mouse down-nya. Sedangkan mouse up-nya begitu kita lepas kan mouse kita tadi, maka fungsi dari mouse up yang berjalan gitu ya. Oke, coba kita klik lepas. Jadi kita tambahkan variabel lain aja ya. Ini klik di sini mungkin kita tambahkan klik down aja ya. Klik down. Nah, klik down. Akan klik dan tahan. Ini lepas. Anda melepaskan mouse. Oke, kita lihat yang di bagian ini. Kita ganti. Bagian HTML-nya kita ganti. Yang ID orange-nya menjadi mouse down ya, mouse down. Ini coba kita hapus aja dulu ya. Oke. Ini tetap klik, bukan klik mouse down. Mouse down, ini nggak ada parameternya. Oke. Ini satu, ini dia ya. Ini tadi klik down. Terus sini mouse up. Lepas. Kita disuruh di sini informasinya adalah klik dan tahan di sini.
Ini yang hijaunya, gitu aja. Oke, sekarang ini karena tadi kita menggunakan bold, kata-kata informasinya di sini menggunakan bold, ada tag HTML-nya gitu ya. Nah, makanya di sini kita menggantikan menjadi VHTML, nggak menggunakan mustakis ya. VHTML. Hasil. Oke, kita jalanin. Belum kita tutup. Oke, sekarang di sini sudah ada diminta klik dan tahan di sini gitu ya. Ini karena Ibu lepasin, karena saya lepasin langsung Anda melepaskan mouse ini. Saya klik, saya tahan ya. Anda melakukan klik dan tahan ini kalau kita mau tahan dan mau ngeklik di button ini. Nah, kalau Ibu mau ngelepasin, saya mau ngelepasin. Nah, jadi informasinya Anda melepaskan mouse gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada fungsi yang namanya mouse enter dan mouse leave. Yang mana mouse enter itu digunakan ketika kursor itu berada di dalam area. Jadi kalau mouse tadi ini berada di dalam area button, ya, maka mouse enter yang akan bereaksi. Sedangkan mouse leave ketika berada di luar area. Jadi kalau berada di luar area yang button tersebut, ya, maka dia yang bekerja atau yang bereaksi adalah si mouse leave-nya. Sekarang coba kita praktekkan. Sini aja di dalam. Tag HTML ya. Anda berada di dalam area. Sekarang kita ganti yang tadinya mouse down dan mouse up itu menjadi mouse enter dan mouse leave ya. Mouse enter. Mouse enter ini tadi di dalam dan ini mouse leave. Mouse leave ini tadi di luar. Informasinya apa? Kita lihat. Arahkan kursor ke sini ya. Arahkan kursor ke sini. Kursor ke sini. Oke. Sekarang kita cek. Nah, ini kalau misalnya ini mouse-nya berada di dalam ya, berada di dalam. Nah, tulisan di sini akan berubah menjadi Anda berada di dalam area. Kalau misalnya keluar, nah Anda berada di luar area gitu ya. Oke. Oke, kalau yang tadi kita sudah mempraktekkan tentang mouse event. Nah, selain mouse event juga di sini ada yang namanya keyboard event ya.
Jadi selain menggunakan mouse, kita juga bisa berinteraksi menggunakan keyboard ya. Yang mana di sini keyboard F1 merupakan aksi yang dilakukan ketika user menekan suatu tombol pada keyboard. Jadi view ini bekerja dengan membaca key code dan key modifier ya untuk melakukan aksi. Jadi kalau key code itu merupakan kode-kode dari ASCII yang mewakili tombol-tombol keyboard. Contohnya huruf C itu memiliki key code-nya 67. L memiliki key code-nya 76 dan sebagainya. Jadi untuk kode ASCII-nya ini bisa dicari ya, udah umum banget ya. Nah, selain menggunakan keycode, View juga menyediakan beberapa keycode yang umum digunakan seperti Enter, Tab, Delete, Escape, Space, Up, Down, Left, dan Right. View mendukung aksi yang dilakukan oleh key modifier seperti Control, Alt, Shift, dan Meta. Ya. Jadi selain keycode, key modifier juga bisa misalnya Control A, Control Alt B, Shift B gitu ya. Shift S gitu, itu juga bisa menggunakan si key modifier. Untuk dapat menangani keyboard F1 ini, View menggunakan format penulisannya yaitulah V-on-2-K-up. Ya, baru nanti dot kodenya apa? Apakah tadi dibilang apa ya tadi 67 gitu ya, 67. Apakah kalau kita mau huruf C maka 67, kalau huruf L tadi berapa huruf L? 76 gitu ya. Ini langsung di sini V-on-2 K-up titik ini 67 gitu, baru nanti aksinya apa gitu ya. Nah, selain menggunakan V-on, kita tadi bisa juga kita ringkas menggunakan tanda add. Jadi langsung aja add K-up titik K-code ini berapa. Itu misalnya add K-up titik 67 gitu ya. Sama dengan aksinya apa gitu ya. Oke, sekarang kita coba tes untuk keyboard F1, yaitu untuk tombol Enter, Delete, Escape, Space, Down, Up, Down, Left, Right ya, pada input teks. Oke, sekarang kita buat. Nah, tadi variabel hasilnya itu kita berikan informasi, yaitu Anda belum menekan tombol pilihan. Kita tambahkan informasinya di sini. Anda belum menekan tombol pilihan. Terus di bagian metodenya, di bagian metode kita bagian atas saja ya. Oke, kita buat di sini pesan dengan parameter nilai ya. Oke, di sini hasil. Jadi kita ubah nih. Kalau yang tadi kan hasilnya dibilang Anda belum menekan tombol pilihan apapun gitu kan. Nah, begitu kita tekan tombol, nanti diminta tombol apa gitu, nah nanti akan berubah menjadi informasi ini ya. Jadi Anda menekan tombol, nah kita tambahkan nih parameter si nilainya gitu ya. Nah, kita buat di sini, ini kita buat dari atas saja ya. Ini kita tambahkan. Nah, di sini kita buat satu menu inputan ya. Dan tipenya adalah teks. Di sini pakai placeholder boleh ya. Jadi pastikan kursor ada di sini. Terus ini kita enter ke bawah aja biar karena panjang ya, panjang ininya.
Jadi langsung aja key up. Ini tombol enter. Ya, maka di sini kita buat pesan. Tadi parameternya apa? Enter gitu ya. Hmm. Hmm. Tanda petik 1. Ini tanda petik 1. Ini di up. Enter, bis itu delete. Pesan. Delete. Di up. Escape. Pesan. ESC. Di up. Space. Space. Di up. Dot. Di up panah atas. Di dot panah bawah. Oke. Di up link. Panah kiri. Di up right. Panah kanan bawah. Panah. Kalau udah sekarang tambahkan BR-nya. Nah, untuk penampungan teksnya sekarang ya. Kita pakai Mustajis aja. Ini inputannya. Dengan di dalam inputannya kita bisa menekan ke tombol-tombol keyboard yang enter, delete, escape, space, ya, up, down, left, dan right. Ya, nanti akan menampilkan informasi yang ada di sini. Oke, kita jalankan. Oke, bisa kita lihat di sini. Karena sama-sama hasil tadi ya. Oke. Nah, kita buat di sini. Hai. Datang. Saya tekan enter. Tunggu, ini ada yang tadi hasilnya karena kita pakai oke. Kita tutup aja ya di bagian ini.
Lihat tidak, karena tadi sama-sama variabelnya hasil gitu ya. Jadi, hai, selamat datang. Ini kalau saya tekan tombol enter, harusnya ini berubah. Space, bentar ya, kita lihat aksinya apa yang salah. Pesan is not function key up. Key up-nya nggak ada masalah. Masalahnya di key up-nya. Pesan ini is not function. Tadi apa ya di variabelnya? Pesan. Kenapa tidak? Udah. Input text, placeholder, oke, key up, enter. Pesan. Coba kita tes. It's not a function. Kita lihat bentar ya, di variabel pesan nilai return this hasil, Anda menekan tombol. Seharusnya nggak ada masalah. Pesan nilai return this hasil, Anda menekan tombol. Ini nggak jadi masalah sih, coba aja. Mungkin gara-gara ini kah? Plus nilai. Oke. Up, dot enter, pesan, enter. Nggak ada koma, nggak ada. Terus delete, escape. Seharusnya bisa ya. Kemarin sudah dicoba juga bisa. Maka tahu ini dianggap pesan is not function. Pesan dianggap bukan fungsi. Padahal udah jelas-jelas kita buat di sini. Pesan sebuah fungsi. Ini saya ada coba yang kemarin kita, bentar ya, ini saya panggil aja di fungsi.
Dari latihan berapa ya? Saya lupa dari latihan berapa. Oke lah, kita lihat di sini aja ya. Jadi intinya tombol keyboard dari enter, dari escape, dan ini bisa kita tekan di saat kita di bagian input di sini. Jadi waktu kita klik ya, waktu kita ngetik itu tiba-tiba kita tekan enter, tekan apa, tekan delete, tekan keyboard dari down, up, left, kiri. Nah, nanti akan tertampil informasi yang ada di sini. Misalnya ini, Anda menekan tombol space gitu ya. Oke, selanjutnya ini saya jelasin di sini aja kali ya. Nah, selanjutnya ini untuk mendeteksi tombol Ctrl A, Ctrl B, Alt A, Alt B, Shift A, dan Shift B ya. Sama di sini kita pesan yang tadi, dan fungsinya kita buat sebuah pesan yang mana sama seperti tadi ya, untuk menampilkan informasi, dan ini tinggal kita ganti di bagian key up-nya gitu ya. Jadi key up-nya kalau untuk, karena di sini ada huruf ya, di mana ada huruf A, B, C, dan ini huruf A sama B aja, maka kita perlu penambahan kode ASCII di sini ya. Jadi kalau untuk A itu adalah kodenya adalah 65 dan B itu 66. Nah, tinggal kita tambahkan keyup.control.65. Jadi keyup.control.66 untuk yang B. Itu juga karena yang berubah hanya di bagian modifiernya aja, yaitu Ctrl, Alt, dan Shift. Tinggal kita sesuaikan aja. Gitu ya. Ini 65, 66, 65, 66. Kalau udah, nanti tinggal di sini, kalau kita tekan tombol Shift, terus kita buat huruf A, maka nanti akan tampil informasi Anda menekan tombol Shift A, gitu ya. Begitu juga dengan yang B, ya. Oke. Nah, ini ada daftar keycode ya yang bisa kita gunakan. Oke. Sini ada daftar keycode yang bisa kita gunakan untuk kode keyup yang mau digunakan apa gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat 0 itu 48, 1 49, jadi dimulai dari 48 ya sampai seterusnya. Sampai spasi sini 32, di sini 48 sampai 57 itu angka 9 ya. Untuk angka, sedangkan 65 itu sampai 90 dari huruf A sampai huruf Z ya, karena kodenya ini nggak beracak, jadi bisa kita ingat ya, kalau untuk angka 0 sampai 9 itu 48 sampai 57. Sedangkan untuk huruf A sampai huruf Z itu dari 65 sampai 90. Sedangkan spasi itu 32 ya. Jadi ini kode-kode yang bisa kita tambahkan untuk penggunaan keyup dari karakter keyboard yang ada ya. Oke, selanjutnya kita bisa dikerjakan ya, ini coba dikerjakan untuk decrement sama increment. Jadi kalau diklik decrementnya ini akan bertambah, kalau incrementnya dia akan bertambah. Ya, kalau misalnya increment dia akan berkurang. Saya terbalik ya. Ya betul kan. Kalau nambah itu increment, kalau kurang itu decrement gitu ya. Jadi buatlah kalkulator di tampilan di atas dengan ketentuan menggunakan dari keyboard Heaven Handler ya. Jadi kalau diklik pakai yang klik aja tadi ya. Kalau diklik gitu, diklik yang incrementnya, maka dia akan berkurang. Kalau diklik yang decrementnya, maka dia akan bertambah gitu ya. Buatlah tampilan dengan menambah bilangan 1 increment, mengurangi bilangan 1 decrement gitu ya. Nah, setiap kali tombol ditekan dengan menggunakan mouse
Jadi tombol plus untuk decrement dan tombol minus untuk decrement. Lagi zoom. Nanti bawa bagi. Oke, bawa. Nah, untuk menggunakan tampilan bisa digunakan CSS ya. Mungkin di sini sudah ada jawabannya yang bisa dipraktekkan gitu ya. Mana untuk decrement di sini kita buat sebuah fungsi hasilnya pertama 0, terus hasilnya ini kita kurangin 1 ya. Jadi hasil dikurangi 1, terus diberikan ke variabel hasil ya. Sama dengan increment, incrementnya hasil ditambah 1, terus diberikan ke variabel hasil ya. Terus di sini tinggal kita buat sebuah input dengan tipenya button ya, dan value-nya minus boleh atau plus juga boleh, satu lagi plus gitu ya. Dengan add click-nya adalah si decrement tadi, decrement di sini. Fungsi dari decrement-nya gitu ya. Nah, ini add click. Nah, untuk inputnya ini input tipenya teks, V modelnya hasil ya, dengan value-nya V-model tadi hasil ya, karena ya ini hasil, terus di sini baru value-nya boleh hasil ya. Sama ini ada input dengan tipenya button ya, dengan value-nya plus ya, tambahkan plus. Nah, untuk add click-nya kita tambahkan si increment ya. Oke, ini boleh ditambahkan untuk kode CSS-nya ya, biar tampilannya lebih menarik lagi. Oke, kita event handler sini merupakan upaya untuk menangkap event yang dilakukan oleh alat-alat eksternal seperti keyboard dan mouse gitu ya. Nah, event handler ini bekerja dengan memantau kegiatan dari DOM event seperti klik mouse 1 kali, scroll, dan key up. Key up itu untuk menekan keyboard ya. Nah, untuk menangani event dari DOM, Vue.js menyediakan sebuah direktif khusus yang bernama VON ya, atau bisa juga kita singkat dengan app. Ya. Dan ini diletakkan di atribut atau pada elemen HTML. Ya. Oke, sekarang coba kita jawab soal transformatif yang ketiga ya. Direktif pada Vue.js yang khusus menangani event dari keyboard atau mouse itu disebut dengan udah pasti ya, VON ya. Oke, berikut adalah contoh DOM event kecuali. Nah, tadi ada dibilang ya, ada klik, ada double klik ya, dan ada kayak jadi kecuali adalah si flash. Nah, direktif VON itu diletakkan sebagai, nah tadi udah ada ya di rangkuman, yaitu di bagian atribut elemen ya. Cara penulisan direktif VON adalah, nah kira-kira yang mana nih yang betul? VON sama dengan klik sama dengan aksi, salah ya. VON klik sama dengan aksi juga salah. Add klik sama dengan aksi, titik 2 klik sama dengan aksi. Jadi yang benar di bagian C ya, add klik ya, add klik sama dengan aksi. VON bisa nggak? Bisa, tapi tidak sama dengan di sini, melainkan titik 2 ya. Jadi kalau kita lihat di atas tadi ya, intinya kalau menggunakan VON itu titik. Kita lihat ya. Nah, benar kan? VON itu titik 2, bukan sama dengan. Ya, baru nanti di sini key-nya apa? Apakah key up, apakah ya key up ya. Baru nanti sama dengan. Nah, sama dengan itu di sini, bukan di sini. Ya, kalau menggunakan VON. Berikut beberapa contoh mouse event kecuali tadi kita udah tahu ya, yang mouse itu ada klik, ada double klik, ada right click. Yang bukan adalah si key up, karena key up ini untuk keyboard ya. Contoh penulisan untuk menangani keyboard event pada tanda panah sebagai berikut. Kecuali, oke, yang diminta adalah tanda panah. Kalau tanda panah itu ada up, ada left, ada right, dan ada button. Button ya, yang ke bawah. Bukan button tadi. Button bukan. Kita tengok. Tadi kayaknya bukan button. Down ya.
bukan si button, tapi kayak up down. Oke, kita lihat di sini. Di sini yang ditanya adalah kecuali, ya. Kalau kecuali v on titik 2 key up dot up, benar ya. V on titik, ini udah pasti salah. Nah, di sininya sudah salah. Seharusnya titik 2, tapi di sini titik. Dari sininya udah salah. Dan satu lagi, ini bukan bottom ya untuk panah bawah, tapi down. Nah, ini add key up dot leave, key up dot right. Nah, benar ya. Jadi yang salah adalah di B. Di perintah berikut, key up kontrol 48, artinya menekan tombol tadi untuk yang angka ya, angka kita mulai dari 48 ya sampai 57. Jadi ini adalah untuk si kontrol plus 0 ya. Karena sini kontrol, karena kalau A tadi 55 ya, 55 kali 56 tuh. Nah, 65 ya. Kalau A tadi 65. Jadi kalau untuk angka di 48, kalau untuk huruf dimulai dari 65. Jadi yang benar kalau 48 adalah kontrol plus 0 ya. Dalam menangani keyboard F1, Vue.js membaca tadi ada dua ya. Kalau untuk keyboard F1 itu ada keyboard keycode dan key modifier ya. Ini keyboard dan key modifier, keyboard dan keycode kan ya. Jadi yang betul adalah keycode dan key modifier ya. Berikut adalah contoh key modifier yang didukung dalam Vue.js kecuali. Jadi kalau key modifier itu ada control, ada alt, ada meta, ada shift satu lagi. Ya, jadi yang bukan adalah si klik, karena klik ini punyanya si mouse. Ya. Mouse handler yang digunakan untuk menangani mouse melewati objek tanpa menekan adalah kalau melewati objek, istilahnya itu masuk ke dalam wilayahnya gitu ya. Kalau masuk ke dalam wilayah objek tertentu itu disebut dengan mouse event. Tapi kalau keluar dari objek itu disebut dengan mouse leave ya. Jadi sini melewati objek. Kalau melewati itu istilahnya adalah keluar ya. Keluar dari objek, maka mouse leave. Tapi kalau yang dimaksud melewati objek itu masuk ke dalam wilayah objek, maka mouse enter ya. Oke. Ini nanti coba dicocokkan dengan kunci jawaban ya. Kalau misalnya masih kurang, tadi dibilang di sini kalau misalnya masih kurang, coba diulang-ulang lagi ya. Oke. Untuk hari ini sekian dulu web kita yang ketiga ya tentang filter dan tentang event handling. Ya, jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah dan diulang-ulang kembali serta jangan lupa juga mengerjakan tugas yang kedua ya. Oke. Kita screenshot dulu kali ya. Oke. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan via chat atau via email ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di web yang ketiga ya. Yang keempat, web yang terakhir. Oke.